Immersion Program. Pertama, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan salah satu program yang luar biasa dari Sekolah Nusaibah, di mana sebuah program yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua, baik dari kita rekan sebagai guru-guru dari sekolah, itu juga dari yayasan, untuk bagaimana mengembangkan dari dan sekaligus pendidikan bagi anak-anak, bagi thalib dan thalibah. Oke, pertama saya mau mengucapkan lebih dahulu terima kasih untuk ayah bunda yang sudah banyak waktunya untuk hadir pada kita ini. Maaf Pak Ustadz, Bu Ustadz, itu banyak noise itu ya, jadi kurang jelas. Gimana Bapak? Banyak Suara noise tadi Ustazah. anak-anak berisik. Suara Ustazah ya? Di suara Ustazah? Nggak tahu ini ada Oh, di suara suara saya. anak-anak. Nah, kayaknya di Pak Ustadz ini, Pak Kapsek ini kayaknya. Ada suara anak-anak ini jadi kurang jelas gitu. Mohon maaf. Baik Bapak. Bisa saya lanjutkan kembali Bapak? Ustaz, gimana? Silakan Ustazah. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk ayah bunda. Semoga terima kasih sudah menghadiri acara Zoom meeting kita kali ini. Pertama, saya ingin mengucapkan saya yang terhormat untuk kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah mengadakan Zoom meeting yang sangat penting kali ini untuk kita. Yang kedua adalah yang saya hormati rekan-rekan Ustadz dan Ustadzah panitia dari English Immersion Program. Lalu yang selalu saya hormati juga adalah pihak yayasan yang terus mendukung program-program yang sangat hebat yang kita punya dari sekolah, serta yang saya hormati juga adalah ayah bunda peserta dari English Immersion Program. Mungkin tidak akan terlalu berlama-lama untuk perututan acara kita hari ini. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk perututan acara hari ini adalah yang pertama mukadimah, yang kedua adalah nanti penyampaian pemateri, pemaparan peralatan yang akan dibutuhkan untuk thalib dan thalibah selama program English Immersion. Yang kedua adalah teknis, bagaimana nanti ananda thalib dan thalibah prosedur dari keberangkatan selama di sana dan juga kepulangan dari program English Immersion. Dan yang terakhir nanti adalah penutup. Mungkin untuk acara yang kedua akan langsung saya persilakan kepada Ustadz Faisal Abdul PD sebagai pemateri kita malam hari ini. Mungkin kepada Ustadz disilahkan. Sudah, Us? Sudah? Baik. Silakan. Bisa dimulai ya suaranya. Apakah masih noise atau sudah clear semuanya? Sudah clear Pak Ustadz? Baik, alhamdulillah. Oke, kalau ada gangguan lagi untuk suara atau apapun itu boleh langsung interupsi saja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Yang terhormat kepada seluruh panitia English Immersion Program, para asati dan asatidah SMP Nusaibah Leadership Islamic Boarding School, pada Ustazah Ririn, Ustadz Firman, Ustazah Alfi, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang terhormat pula kepada seluruh orang tua peserta English Immersion Program Singapura Malaysia
1.0 atau apa kegiatan yang pertama kali insya Allah dilakukan oleh SMP Nusaibah yang tidak henti-hentinya. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan malam ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan teknis untuk kegiatan English Immersion Program dari mulai persiapan, pelaksanaan dan kepulangan. Izinkan saya untuk share dulu PowerPoint-nya terlebih dahulu. Perut. Baik, sebagaimana yang sudah kita canangkan bahwa English Immersion Program ini merupakan suatu program yang salah satu program unggulan dari SMP Nusaibah yang alhamdulillah mimpi-mimpi dari tahun-tahun sebelumnya belum terwujud dan tahun ini mimpi itu terwujud dan mudah-mudahan dalam prosesnya itu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tanpa dirasa lagi ya, tanpa terasa akhirnya sebentar lagi bulan November ya, segala persiapan dari mulai hal yang perintilan kecil sampai perintilan besar itu yang mungkin tidak bisa apa namanya ya, tidak bisa disiapkan dengan jangka waktu yang lama seperti itu. Akhirnya akan segera dilaksanakan. Maka dari itu kami dari panitia sudah men-sharekan jadwalnya dari mulai tanggal kemarin ya sampai kepulangan seperti itu agar itu menjadi panduan bagi para orang tua peserta English Immersion Program ini. Baik, yang akan disampaikan di sini mengenai tentang yang pertama perlengkapan ya. Nah, nanti di perlengkapan itu saya tidak akan mendetailkan seperti itu, menjelaskan satu persatu perintilannya dan menyebutkanlah istilahnya karena semua orang tua sudah dibagikan perlengkapan-perlengkapan apa saja dari mulai perlengkapan yang terkecil sampai perlengkapan yang terbesar seperti itu. Jadi di sini nanti saya akan menjelaskan lebih ke alur ininya saja, apa saja peralatan yang perlu disiapkan, mungkin sekilas ya, tapi menyeluruh. Kemudian mengapa bawa peralatan tersebut, kapan disiapkannya, di mana orang tua atau kami lah di situ ya harus menyiapkannya. Terus siapa nanti yang menyiapkannya dan bagaimana cara menyiapkannya. Nah, ini apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, bagaimananya akan dijelaskan malam ini sedetail dan sejelas mungkin. Kemudian nanti setelah perlengkapan sudah clear, saya jelaskan, kita akan berbicara tentang alur kegiatan dari mulai persiapan, pelaksanaannya kita kemana saja, dengan teknis-teknis detailnya. Setelah itu pasca pulang dari sana itu kita bagaimana seperti itu. Dan yang terakhir adalah tanya jawab seperti itu. Jadi itu adalah alur yang akan kita diskusikan malam ini atau diinformasikan kepada ayah bunda. Baik, kita mulai dari perlengkapan terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Untuk perlengkapan, apakah di sini sudah saya ini untuk meyakinkan saja ya. Jadi apakah sudah mengetahui listnya atau daftarannya yang sudah kita bagikan baik itu saat kunjungan atau di grup, Bapak Ibu? Sudah, Ustadz. Sudah, Ustadz. Sudah, Pak Ustadz. Nah, Sudah, Ustadz. baik. Nah, ada beberapa tambahan mungkin ya untuk perlengkapan itu pun tambahannya bukan banyak sekali, tapi hanya 2 atau 3 item dan itu mungkin nanti bisa saya share ulang dan di list kira-kira apa saja tambahannya. Nah, saya akan langsung ke sini saja. Oke. Jadi nanti Bapak Ibu di tanggal 12 November atau Ahad itu insya Allah kita di malam harinya sudah prepare untuk pemberangkatan ke Bandara Soekarno-Hatta. Nah, jadi dari hari Senin itu kita pagi-paginya itu sudah take off dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Airport Changi.
Nah, adapun yang dipakai, nah ini sudah mulai langsung ke sana ya. Jadi yang dipakai oleh anak-anak ini listnya, dan ini yang akan ditenteng lah istilahnya, yang di tas tenteng atau tas ransel ini di dalamnya saya akan sebutkan. Yang pertama itu nanti anak-anak akan menggunakan kaos polo English Immersion Program, dan ini adalah kaos yang sudah termasuk 200.000 itu, seperti itu. Kemudian ini baju sweater, celana PDL hitam bagi tolib, dan bagi perempuan celana rosella hitam. Kemudian kaos kaki, kerudung bergo, kemudian MT gantung, ransel, rompi. Nah, jadi polo dan rompi. Insya Allah nanti kalau misalnya sudah jadi di pekan ini atau pekan depan, rompi dan kaos polo saya akan bagikan fotonya. Ya, kemudian sepatu sport. Nah, setelah itu yang ada di tasnya, ini ayah bunda sudah ini belum? Sudah punya belum file ini atau file yang beda? Pak Ustadz, maaf, ini slide-nya nggak pindah ya? Pindah gimana maksudnya, Ibu? Perlengkapannya tadi hanya disebutkan aja sama Pak Ustadz, nggak ada tulisannya. Sudah tulis. Sebentar ya. Oh iya ya, maaf. Sebentar ya. Oh, tidak tampil Bu ya? Oke. Sebentar Bu. Sebentar ya. Sebentar. Saya akan Oke, ini. Sudah tampil? Sudah tampil ya, Bunda, Bapak, Ibu, sudah tampil? Ya, sudah Pak Ustadz. Baik. Saya ulang ya. Nah, di hari Senin itu saat pemberangkatan itu kita insya Allah take off di sekitar jam 7, dan kita sudah berada di Singapura itu sekitar jam 10-an seperti itu. Nah, nanti anak-anak dari SMP Nusaibah itu menggunakan kaos polo English Immersion Program, di mana kaos ini sudah termasuk dari pembayaran yang tambahan yang 200.000 itu. Kemudian baju sweater, oke, mohon maaf kendala teknis, baru saja crash aplikasinya. Oke. Sudah normal kembali ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah daftar yang akan dipakai oleh para tolib dan tolibah. Kemudian ada celana PDL hitam, celana rosella hitam bagi putri, kaos kaki, kerudung bergo, MT gantung, ransel, rompi, dan dan kaos ape ini insya Allah akan diperlihatkan di grup pekan ini atau pekan depan. Kemudian sepatu sport dan tas serut ya. Nah, tas serut ini itu adalah tas yang mungkin akan dibawa kemana-mana oleh para peserta English Immersion ini. Kemudian botol minum, karena botol minum ini juga wajib ya, maksimal itu menggunakan botol yang ukuran 1 liter ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah 5 liter, cukup 1 liter saja. Ustadz, apakah tidak bisa beli di sana? Bisa sebenarnya, tapi untuk menghemat saja ya, untuk mengefektifkan dan efisienkan waktu dan biaya, kita mending refill saja untuk botol minum. Jadi botol minum itu maksimal itu botol yang ukuran 1 liter. Kenapa Ustadz tidak bisa 3 liter? Untuk mengefektifkan di bagasi atau di di tas seperti itu. Jadi kita berangkat ke sana harus bisa membawa barang-barang yang efektif dan efisien seperti itu. Kemudian kacamata hitam karena di sana itu panas seperti itu. Uang sudah pasti, tisu basah, tisu kering, topi, dan lain sebagainya. Nah, yang ada di dalam tasnya ada alat mandi, Al-Quran saku, sweater, botol minum, dan
sebagainya. Nanti insya Allah saya akan share yang ini ya kepada Bapak dan Ibu. Eh, Kemudian di hari Selasanya, kalau hari Seninnya itu ini untuk di Singapura berarti menggunakan kaos polo dan rompi English Immersion Program. Nah, untuk hari Selasanya anak-anak mengenakan baju kemeja lengan panjang ya, baju kemeja lengan panjang untuk perempuannya, baju tunik polos perempuan, celana bebas panjang, kemudian celana kulot atau rosella untuk perempuan atau tolibah, kaos kaki, kerudung bergo, dan lain sebagainya. Plus masih menggunakan rompi English Immersion Program. Rompi ini bukan sembarang rompi ya, Bapak Ibu. Jadi rompi ini banyak sakunya, jadi itu bisa multifungsi. Mungkin untuk membawa pensil atau membawa uang atau membawa peralatan-peralatan kecil bagi para peserta English Immersion ini. Nah, seperti itu. Kemudian alat mandi traveling, Al-Quran, sweater, botol minum sama seperti itu, dan charger smartphone juga di hari Selasa. Sebenarnya ini sudah masuk ya di tas itu, dan charger smartphone juga mungkin perlu diingatkan harus bawa colokan yang apa namanya yang universal gitu. Karena di sana colokan di Indonesia dan di Singapura atau Malaysia itu beda colokannya. Seperti itu. Kemudian masih dengan peralatan-peralatan yang hampir sama dengan yang kemarin, dan mungkin di sini notisnya adalah membawa sejadah kecil dan sejadah atau mukena yang tipis, tidak usah yang tebal-tebal seperti itu. Nah, kita menggunakan tas serut waterproof. Jadi tas serutnya harus waterproof. Takutnya di sana kalau mau ke Genting dan misalnya di beberapa lokasi itu basah, jadi peralatan-peralatan yang di tas serut itu tidak terkena air seperti itu. Terus kemudian di sini di hari Selasa dan nanti kreseknya diberi nama gitu, seperti itu. Kemudian di hari Rabu kita sudah mulai ke program pembelajaran di IISM atau International Islamic School Malaysia. Nah, di sana Tolib dan Tolibah menggunakan seragam leadership lengkap seperti itu. Nah, jadi karena kita brandingnya leadership, kita ciri khasnya leadership, kita akan menunjukkan kepada mereka menggunakan seragam leadership. Nah, ini juga tambahan informasi untuk Bapak dan Ibu. Nanti ya ketika kunjungan di akhir bulan ini dicek ya untuk seragam seragam Tolib dan Tolibah apakah sudah rusak, sudah bolong-bolong. Takutnya nanti ketika perjalanan ke Singapura dan Malaysia itu apa namanya sudah bolong-bolong gitu. Nah, kalau misalnya kaos atau misalnya baju leadershipnya sudah tidak layak untuk digunakan ke sana, kita menyediakan baju leadership yang baru seperti itu. Dan ini tidak diwajibkan untuk membeli yang baru sebenarnya kalau masih bagus, hanya dikembalikan lagi kepada kepada Bapak dan Ibu jikalau misalnya melihat eh, anandanya mengenakan, aduh kayaknya ini baju leadershipnya udah kusem, udah kucel, udah eh, apa udah tidak layak dipandang lah pagi ini keluar negeri, itu langsung komunikasikan ke yayasan seperti itu. Begitupun dengan eh, pakaian-pakaian lain seperti itu. Kemudian selanjutnya karena kita di sana pakai seragam leadership, ransel, sepatu sport, kerudung bergo, dan kaos kaki. Oke, nanti di sana juga karena kita akan ada program renangnya, jadi Bapak Ibu membawa baju renang. Ya, nanti insya Allah Tolib dan Tolibah itu akan ada jadwalnya khusus, jadi tidak berbarengan seperti itu. Nah, ini seperti biasa nanti akan saya share peralatan-peralatan sesuai dengan harinya gitu. Kalau misalnya yang kemarin kan berat satu umum ya, satu lembar khusus itu, kalau sekarang mungkin bisa dipos-poskan ini kegiatan ini akan mengenakan pakaian apa dan bagaimana. Seperti itu. Kemudian di hari Rabu itu pergantian olahraga yaitu dari leadership menggunakan baju renang seperti itu. Seragam olahraga Nusaibah juga dibawa
nanti ini akan digunakan di hari Rabu seperti itu. Nah, kemudian maju ke hari Kamis menggunakan jas alma mater. Di hari Kamis ini adalah hari terakhir di IISM karena di sana kita akan penutupan. Jadi menggunakannya seragam batik nusaibah dan celana panjang putih. Nah, Bapak Ibu, ini case-nya sama seperti yang baju leadership. Dicek lagi nanti di pas kunjungan apabila Ananda seragam batiknya sudah tidak layak dipandang gitu seperti itu atau apa, mungkin diminta kebijaksanaannya untuk mempertimbangkan apakah harus membeli lagi di Nusaibah atau memang bagaimana seperti itu. Nah, kami merekomendasikan kalau misalnya sudah batiknya sudah sobek-sobek dan lain sebagainya, silakan menghubungi yayasan untuk membeli yang baru. Kalau misalnya dirasa kayaknya oke-oke saja untuk baju batiknya masih bagus, masih rapi, ya tidak apa-apa seperti itu. Nah, kemudian lanjut kaos kaki, kerudung bergo, nemtai, gransel, sepatu sport seperti itu. Nah, pakaian diganti waktunya jam 11. Kenapa? Dari gantinya dari baju batik ke baju kaos field trip. Nah, ini juga Bapak Ibu ya. Baju field trip itu dibawa mungkin untuk kelas 8 dan kelas 9 itu baju field trip yang saya gunakan yang ini saya sengaja pakai baju ini. Yang ini Bapak Ibu mana ya? Nah, yang ini nih, yang ada nama Nusaibahnya. Loh, saya hilang ya. Nah, ini yang ini. Nah, yang ini. Nah, ini adalah di SMP Nusaibah itu baju field trip namanya. Nah, baju ini akan dikenakan sebenarnya di SMP Nusaibah itu setiap ada kegiatan keluar. Ya, bukan hanya keluar negeri, tapi keluar Nusaibah. Misalnya untuk kegiatan Science Museum, kegiatan field trip, kegiatan outing, ataupun kegiatan yang lainnya. Nah, biasanya di SMP Nusaibah itu membeli kaos ini untuk kegiatan itu. Nah, untuk kelas 8 dan 9 karena sudah punya itu sebenarnya tidak usah membeli lagi seperti ini. Jadi cukup dibawa saja. Hanya bagi kelas 7 ini kan kesempatan untuk menggunakan itu belum ada karena harus membelinya di waktu-waktu yang nanti akan datang. Nah, mungkin untuk yang kelas 7 itu eh, kita instruksikan untuk membeli lebih awal gitu. Karena apa? Karena untuk kaos field trip yang saya kenakan ini itu akan digunakan tidak hanya untuk di English Immersion Program saja, tapi untuk kegiatan-kegiatan luar lainnya. Jadi saya rekomendasikan juga, bukan rekomendasikan, mungkin instruksikan untuk khusus untuk kelas 7 dibeli baju field tripnya dipercepat gitu. Karena kalaupun tidak sekarang ya nanti juga akan beli seperti itu karena ini baju apa ya baju kebangsaan kita apabila kita melakukan eh, studi ke luar gitu, keluar sekolah seperti itu. Nah, itu Ibu dan Bapak. Nah, mengenai harga dan mengenai itu nanti akan disosialisasikan lagi di grup seperti itu. Nah, itu khusus untuk Ananda yang kelas 7 ya atau kalau kelas 8 dan 9 kalau masih ada dan bisa digunakan itu dipersiapkan saja. Nah, kenapa ini diganti Ustadz dari jas alma mater? Ya, jas alma karena di jas alma mater kita menggunakan jas alma mater dan lain sebagainya, batik ini kita akan perform di sana. Anak-anak akan perform dengan anak-anak IISSM juga menampilkan apa nanti kita akan perlihatkan, kita akan menampilkan apa. Eh, Nanti di sana mereka akan ada speech-nya. Iya, ke sana dulu, ke sana dulu saya. Ke sana dulu, ke sana dulu. Nah, nanti akan menampilkan dari SMP Nusaibah begitupun dari mereka nanti closing. Nah, nanti di jam 11 ini kenapa diganti menjadi kaos field trip karena kita akan pergi ke Genting. Nah, yang di mana Genting itu adalah arenanya bermain seperti itu. Arenanya bermain, wisata, edukasi dan bermain seperti itu. Kemudian di sana celana panjang kain dan lain sebagainya sama tas root dan di sini baju sweater hoodie yang mungkin harus dikenakan karena di sana dingin di Genting itu. Nah, lokasi sekolah IISM dengan Genting, kalau Genting itu mungkin di Indonesia itu seperti Lembangnya lah, Puncelutnya seperti itu. Itu jaraknya tidak jauh, sekitar 30 menitan. Nah, seperti itu. Maka itu harus menggunakan hoodie seperti itu. Dan hoodie-nya bebas, sweater hoodie-nya. Yang penting tidak gambar aneh-aneh. Biasanya anak-anak toli biasanya suka gambar tengkorak atau misalnya di sininya apa namanya di belakangnya siksa kubur atau apa. Jadi mohon dipantau juga kepada para tolib
Yang penting apa namanya yang bisa dikenakan dan bisa dibaca dengan nyaman aja seperti itu ya. Nah, seperti itu sama topi, uang jajan, ponco juga ya. Kemudian di hari Jumat, the last day-nya kita ada penambahan wawasan juga di luar sekolah, yakni menggunakan kaos polo ape juga ya. Kemudian sweater, celana PDL hitam sama karena kita akan pulang. Sepatu sport dan lain sebagainya, botol minum, uang, tisu basah dan kering dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pos-pos dari perlengkapan yang sudah dibagikan oleh panitia seperti itu. Nah, mungkin saya akan menambahkan beberapa informasi mengenai uang. Baik, ini untuk uang bekal ya. Dari SMP Nusaibah, dari panitia kepada Bapak dan Ibu, bekal itu eh, apa namanya dari kami untuk mengelola uang bekal itu hanya memfasilitasi sebesar 50 dolar. Maaf, kami hanya memfasilitasi 500 ringgit gitu, 500 ringgit Malaysia. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya adalah eh, ibu dan bapak, jikalau misalnya ingin membekali anak uang seperti itu dan itu dimanage oleh sekolah, itu kami hanya mewajibkan atau hanya mengelola sebesar 500 ringgit seperti itu. Nah, nanti untuk manajemennya seperti apa? Ini baru sebatas konsep kasar saja. Mungkin kenapa harus kita kelola? Takutnya anak-anak itu kalau misalnya dipegang uangnya sendiri itu di satu tempat udah habis atau misalnya hilang. Nah, maksudnya adalah biasanya nanti di tempat-tempat tertentu nih, misalnya ini di Petaling Street dijatah 100 ringgit. Ini dijatah 100 ringgit, ini di tempat ini 100 ringgit seperti itu. Nah, kalaupun misalnya Bapak Ibu ini ingin membekali lebih dari 500 ringgit, itu silahkan. Tapi dari sekolah mengatur pembekalan siswa itu hanya sebanyak 500 ringgit seperti itu. Kemudian SMP Nusaibah memfasilitasi kepada orang tua yang ingin menukarkan uang ya dari rupiah ke ringgit itu hanya sebatas 500 ringgit itu untuk bekal ke anak seperti itu. Nah, kenapa kita mencoba untuk memfasilitasi itu? Yang pertama, kalau ditukarkan langsung ke money changer itu charge-nya luar biasa besar. Nah, di SMP Nusaibah itu tidak menerima untuk changer di dolar Singapura. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin menukar atau memberikan anak, mungkin kita nanti akan ke Singapura dan memberikan uang ke dolar Singapura ke anak, itu boleh mungkin secara pribadi saja ya Bapak Ibu, karena fluktuasi dolar cepat gitu, seperti itu, tidak seperti ringgit. Jadi silahkan saja mau kasih anak berapa dolar pun, mau kasih 10 dolar, 50 dolar, 100 dolar, mangga silahkan ke anaknya langsung gitu. Nah, adapun untuk ringgit Malaysia kita juga memfasilitasi itu sebesar 1.700.000 ya. Dan 1.700.000 itu setara dengan 500 ringgit. Ustadz, 500 ringgit nggak 1.700.000, ada paling 1.600 50, 60, 70 sekian lah. Ya, tapi kan kalau membagi-bagi 490 berapa ringgit kan susah seperti itu. Jadi dihitung hitung-hitung mungkin ongkosnya atau apanya lah. Jadi kita bulatkan aja. Jikalau ayah bunda ingin memberikan kayaknya cukup deh untuk 500 ringgit mah bekal buat anak, jadi gak usah ditambah. Nah, nanti silakan langsung transfer saja ke admin bekalnya sebesar 1.700.000 dan itu dikasihkan nanti ke anak itu berbentuk 500 ringgit. Nah, seperti itu, tidak melebihi 500 ringgit. Ustadz, boleh gak kurang dari 500 ringgit? Ya, kalau misalnya kemampuannya atau misalnya asumsinya kayaknya cukup deh 300 ringgit pun misalnya seperti itu. Ya, mungkin nanti disesuaikan saja dan dikonsultasikan saja dengan kita. Ustadz, saya punyanya bekal untuk ini tuh hanya 300 ringgit, kira-kira berapa nih Ustadz gitu. Nanti kita akan komunikasikan hanya supaya untuk mempermudah kita sama ratakan dulu gitu ya. Sepengalaman kita yang sudah ke Singapura dan Malaysia, 500 ringgit itu adalah nominal yang
tidak cukup besar dan tidak cukup kecil juga. Jadi lumayan seperti itu. Karena kalau melihat dari wahana-wahana tertentu atau dari tempat-tempat tertentu itu 1.700.000 atau 500 ringgit itu sudah ideal lah seperti itu. Jadi tidak terlalu wow banyak dan tidak terlalu kecil juga. Karena nanti kasihan juga kalau anak dibekali hanya 50 ringgit gitu. Kalau sejauhnya udah berapa biasanya 20 ringgit. Jadi belum 5 hari itu bekal udah habis. Jadi kita memberikan kebijakan jikalau misalnya Bapak dan Ibu ingin menukarkan uangnya bekal ke ringgit ke ke anak-anak, kita bisa memfasilitasi itu dengan nominal 1.700.000 dan nanti itu langsung ke 500 ringgit. Nanti pas di akhir misalnya kayaknya saya punya rezeki lagi nih untuk bekal anak, mau ditambahin lagi 200 ringgit. Nah, kan udah lebih ya 500 ringgit sebelumnya ke Nusaibah. Itu langsung aja ke individual aja money changer dan langsung dikasihin aja. Dari kita hanya memfasilitasi untuk 500 ringgit itu Bapak dan Ibu seperti itu. Dan deadline-nya apabila ingin menukarkan di SMP Nusaibah itu kita hanya sampai hari Selasa saja ya, karena kita akan menukarkannya di hari itu. Jikalau misalnya lebih dari hari itu mungkin Ibu dan Bapak yang individu saja seperti itu untuk menukarkan ke money changer seperti itu. Nah, kalau misalnya mau ke Nusaibah, jadi nanti ditransfer saja sebesar 1.700.000 itu setara dengan 500 ringgit seperti itu. Nah, itu untuk uang jajan ya. Nah, oke. Itu dari peralatan. Nanti insya Allah ini akan langsung di-sharekan ya kepada Ibu dan Bapak. Sekarang kita masuk ke alur kegiatan. Alur kegiatan. Oke. Belum. Bentar ya. Oke. Oke, nanti saya akan coba tanya jawabnya sekalian aja ya supaya tidak terpotong-potong ayahnya Zahira dan ayah-ayah yang lain. Oke. Ini perlengkapan. Apa saja tadi sudah, mengapa bawa peralatan tersebut juga sudah saya coba jelaskan. Nah, mungkin sekarang kapan disiapkannya, di mana di mana orang tua harus menyiapkannya, siapa yang menyiapkannya, dan bagaimana cara menyiapkannya. Saya akan menjelaskan untuk hal ini. Oke, yang pertama adalah kapan disiapkannya. Karena sudah mengetahui barang-barang apa saja yang harus disiapkan, bisa dimulai dan dibeli dari sekarang. Seperti itu. Nah, Ustadz, kapan kalau misalnya kita belanja dengan anak-anak? Oke, belanja dengan anak-anak itu karena kita sudah bulan Oktober dan posisinya sekarang kita ada di tanggal 9, seperti itu. Nanti kalau misalnya Ibu dan Bapak itu masih belum belanja perintilan untuk peralatan, mungkin bisa mencicil di tanggal-tanggal ini dan dikumpulkan di rumah. Nanti pas tanggal 29 itu semua barang yang sudah dibeli itu dibawa ke SMP Nusaibah untuk packing koper di SMP Nusaibah dan kita tempatnya sudah siapkan. Seperti itu. Ustadz, apakah pas di sini di pas kunjungan itu kan pengecekan dan perlengkapan peserta oleh orang tua. Jikalau misalnya masih ada barang yang belum dibeli atau ada barang yang harus dibeli dengan anak, itu bisa dibawa keluar anaknya untuk belanja sekalian. Tapi kopernya itu tetap di SMP Nusaibah. Nah, apabila sudah belanja, paginya, siangnya sudah belanja sampai sorenya nanti kembali ke Nusaibah dan misalnya harus packing lagi, ini waktunya di tanggal 29 Oktober. Jadi mohon maaf Ibu, untuk packing atau untuk pembelian peralatan itu yang pertama tidak boleh dibawa ke rumah kopernya, dan yang kedua juga tidak boleh belanja dengan anak di tanggal yang sudah kita sediakan seperti itu. Jadi kita menyediakan untuk belanja dengan anak dan mempersiapkan seluruh peralatan English Immersion Program ini yaitu di tanggal 29
seperti itu. Dan ini juga saran mungkin kepada orang tua, jadi jangan belanja dengan anak full dari nol banget. Jadi mungkin untuk esensi-esensi saja, misalnya membeli hoodie mungkin bisa dengan anak, atau membeli peralatan yang mungkin kayaknya ini harus dengan si AA atau dengan si Teteh misalnya seperti itu. Nah, tapi untuk yang seperti misalnya botol minum, kemudian apalagi ya hal-hal yang mungkin itu bersifat bisa diprediksi oleh Bapak dan Ibu, boleh belanja tanpa Ananda seperti itu. Nah, setelah ini sudah dibeli di tanggal 29 ini sudah dibeli dan sudah di packing di tanggal 29. Nanti cara memakingnya kita akan disediakan satu ruangan khusus buat tolib, packingnya di sini, untuk tolibah nanti packingnya di tempat yang lain seperti itu. Dan nanti insya Allah akan dibantu oleh panitia juga untuk quality controlnya, ya quality checknya, barang apa saja yang belum, barang apa saja yang yang mungkin ada pertanyaan dari orang tua seperti itu. Nah, apabila masih di tanggal 29 masih ada yang kurang, nanti bisa terus komunikasikan dengan panitia. Kemudian nanti di bulan November di tanggal 7 ini nanti panitia akan mengecek seluruh persiapan dari perlengkapan Ananda. Jadi koper ini tidak dibawa ke hujroh, tidak dibawa ke asrama. Koper ini baik itu tolib atau tolibah ada di satu ruangan yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali oleh panitia. Seperti itu. Jadi nanti orang tua packingnya itu di sana dan disimpan lagi kopernya di sana seperti itu. Nanti di tanggal 7 ini suruh panitia akan mengecek quality check. Kira-kira barang mana saja yang belum ada. Nah, nanti kalau misalnya ada yang miss, ada yang terlewat, di tanggal 7 ini kita akan menghubungi orang tua untuk mempersiapkan barang tersebut seperti itu. Nah, kemudian apabila di tanggal 7 misalnya barangnya sudah ada, barangnya bisa dikirim atau nanti bisa menunggu di tanggal 11. Nah, di tanggal 11 nanti di hari Sabtu, orang tua diperbolehkan untuk datang ke SMP Nusaibah, yaitu untuk memberikan restu, memberikan doa, memberikan motivasi, memberikan segalanya. Kalau misalnya, aduh, ini dari nenek, dari kakek, ini Neng ada tambahan bekal nih 500 ringgit lagi, kan lumayan gitu tuh diselapkan kanggo eta dilarang, tidak dilarang-larang lah oleh kami seperti itu. Nah, mungkin itu ada quality time-nya dulu di hari Sabtu sebelum hari Ahadnya itu kita berangkat. Dan di sini nanti orang tua akan melihat juga kesiapan dari peralatan-peralatan yang sudah disiapkan. Mungkin takutnya biasanya kan suka takut ada yang kurang aja gitu. Di peralatan itu biasanya kan orang tua seperti itu ya. Jadi merasa belum puas terus untuk persiapan anak, takutnya ada yang kurang, apalagi ini perjalanannya ke luar negeri seperti itu. Jadi dibuka lagi, bisa nanti kita akan memberikan momen untuk membuka koper dan mengecek satu-satu. Ditakutkan jikalau misalnya ada barang tambahan yang ingin dimasukkan seperti itu. Dan akhirnya untuk seperti itu, dan setelah tanggal 11 kita tanggal 12-nya Ahad malam ke sini itu mulai menuju Bandara Soekarno-Hatta. Nah, itu untuk peralatan. Baik. Kemudian yang terakhir alur kegiatan. Nah, ini alur kegiatan juga sekilas saja, tidak akan detail sekali karena kalau detail sekali juga kita belum belum bisa menjelaskan sampai sana, karena yang terpenting adalah kita akan sana dulu sayang. Nah, ini adalah itinerary 5 days and 4 night. Jadi untuk hari pertama ini juga sudah diberikan ya kepada orang tua, tapi ini penjelasan di sekilas saja. Nanti di jam 10 hari Ahad itu kita akan melaksanakan sholat safar dulu ya dengan tim kepesantrenan, karena ini sangat penting sekali untuk sebuah perjalanan safar seperti itu. Nah, kemudian kita akan pergi ke Bandara Soekarno-Hatta, terbang dari Jakarta ke Singapura. Nanti kita akan trip to Jewel Changi Airport. Nanti juga kita akan foto stop juga di sana dan snack time. Oke, ini mungkin untuk tambahan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, insya Allah jangan khawatir mengenai tentang dokumentasi ya. Jadi kita sudah mempunyai tim dokumentasi yang insya Allah itu bisa mengcover seluruh kegiatan anak-anak. Bahkan anak-anak sudah dibekali atau sudah dirancang untuk melaksanakan
challenge mungkin ya, dan anak-anak juga kan sudah diberikan izin untuk membawa HP seperti itu. Hanya HP-nya itu tidak boleh dipakai SIM card. Jadi hanya untuk foto atau video saja. Ustadz, apakah nanti orang tua diberikan kesempatan untuk nelpon? Nah, insya Allah setelah kita berdiskusi dengan panitia, orang tua, maaf, siswa, tolib dan tolibah akan diberikan waktu nelpon ketika sudah di hotel. Nah, itu pun nelponnya tidak 1 jam, 5 jam, tidak. Kita membatasi mungkin 10 atau 15 menit, tergantung nanti suatu kondisi, situasi dan kondisi. Dan nanti untuk waktunya kita akan beritahukan. Jadi mungkin kalau misalnya sudah di hotel dan seluruh kegiatannya sudah beres jam 10 waktu Malaysia, berarti di sini sudah jam 9. Nah, di sana akan diberikan waktu kesempatan apakah sekali atau 2 kali selama program ini nanti akan kita berikan. Intinya akan ada komunikasi mungkin bagaimana, how do you feel, gimana perasaan kamu misalnya Ijan, Ahsan misalnya. Bisa nanya seperti itulah gitu. Jadi anak-anak bisa curhat dan lain sebagainya. Ustadz kan nggak pakai SIM card, tenang kan ada WiFi seperti itu. Nah, jadi Ustadz, apakah anak-anak apa namanya memang HP itu untuk foto video? Ya betul. Namun untuk beberapa, kenapa tidak pakai SIM card dan lain-lain? Karena kita ingin quality time lah. Apalagi ini programnya program yang mungkin sekali seumur hidup untuk kita semua di sini seperti itu bersama-sama. Jadi data internet itu kita nonaktifkan selama kegiatan di luar. Itu mungkin mereka bisa aktifkan di malam hari, itu pun dengan waktu-waktu terbatas seperti itu. Nah, kemudian kita masih di Singapura, ke Masjid Sultan, dan mungkin nanti kita di sana jalan oleh-oleh. Kemudian kita sarapan dan sholat ke Garden by the Bay, ke Merlion Park seperti itu. Kemudian ke Universal Studio Singapura foto stop. Kemudian, nah di sini kita akan langsung ke Malaka. Nah, jadi di Singapurnya itu hanya 1 hari, ya. Nah, jadi mungkin apabila Bapak dan Ibu ingin memberikan bekal dolar yang banyak ke anak, itu dipikir ulang lagi karena kita di sana tidak lama gitu di Singapura itu. Seperti itu. Kemudian dinner, sholat, dan kita innya di Selat Malaka, di Malaka, maaf, seperti itu. Ini berarti udah di Malaysia ya. Di hari kedua kita ada kegiatan sholat tahajud, tadarus, dan sholat subuh berjamaah. Nah, ini sudah disiapkan oleh panitia di sana untuk satu ruangan khusus. Kita bareng-bareng untuk sholat tahajud, jadi tidak kamar. Jadi semua akan digiring untuk sholat tahajud dan tadarus. Jadi kebiasaan yang sudah ada di SMP Nusaibah itu jangan hilang walaupun di negeri orang. Seperti itu. Nah, kita sarapan di hotel, kemudian kita ke Malaka untuk eksplor Malaka, edukasi dan wawasan di Malaka seperti itu. Seperti Kota Famosa, Menara Taming, dan lain sebagainya. Nanti zuhur salat di sana dan langsung ke Kuala Lumpur, ke ibu kotanya. Kemudian nanti ke Chinatown. Nah, di sini ini adalah surganya oleh-oleh seperti itu. Nanti anak-anak juga akan diarahkan dan sekarang kan sudah pembekalan nih, apa namanya, kemana mereka harus jajan yang murah dan berkualitas seperti itu. Nah, ini di Chinatown. Kemudian kita akan ke KLCC, ke Twin Tower, dan nanti kita sholat maghrib dan isya. Dan ini semua Bapak dan Ibu bukan hanya tentang wisata saja. Anak-anak tolib dan tolibah diberikan LKPD, lembar kerja peserta didik, atau LKS, lembar kerja santri, yang dimana ini tentang wawasan, ada pretest dan posttest, dan anak-anak mengisinya tidak di tempat. Kalau di tempat mungkin vibes-nya kurang ya. Jadi untuk efektifkan waktu juga. Ustaz, mohon maaf. Bentar. Ini terdengar, terlihat gak Ibu Bapak ininya? Tidak, Ustaz. Screen-nya nggak kelihatan, Ustaz. Terlihat gak apa namanya screen jadwalnya? Tidak, Ustaz, tidak kelihatan, Ustaz. Ada, aman? Tidak, Nggak Ustaz. kelihatan Pak Ustadz. Tidak kelihatan. Kalau tidak kelihatan. Rundownnya tidak keluar, Pak Ustadz. Oh, padahal dari tadi saya sudah menjelaskan ini. Nah, nanti kalau misalnya ada yang miss atau apa, langsung diberitahukan saja ya. Takutnya saya nggak ngeh seperti itu. Karena kalau di Zoom tuh beda dengan yang kalau dengan asik. Nah, ini Ibu Bapak bisa dilihat ya.
Alhamdulillah Kelihatan sekarang ya? ini sudah Pak Ustadz. Ini udah di hari berapa ini? Sudah ya, di Kuala Lumpur ya. Nah, ini check-in hotel di Kuala Lumpur. Oke, ini hari kedua. Nah, ini hari ketiga. So, masih tetap sholat tahajud. Jadi setiap hari itu kita akan sholat tahajud, tadarus, dan sholat subuh, sarapan di hotel, dan ini kegiatan intinya trip to IISM. Kemudian di sana kita akan acara pembukaan dulu dan kegiatan kelas dengan fasilitator. Jadi nanti anak-anak akan masuk sesuai dengan jenjangnya. Kalau yang kelas 7 dengan kelas 7, kelas 8 dengan kelas 8, kelas 9 dengan kelas 9. Dan di sana menggunakan bahasa Inggris. Gurunya menggunakan bahasa Inggris karena International Islamic School. Dan nanti sudah sangat saya pastikan anak-anak akan ditanya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Dan kita sudah mempersiapkan itu. Jadi jangan khawatir apabila Ananda masih PR dalam bahasa Inggris. Intinya kita sudah mempersiapkan untuk itu. Nanti di sana juga ada. Masalahnya yang dengan celah ke dieu karena laptop. Udah aku Nah, nanti juga mereka akan berikan target. Mungkin apakah targetnya itu berbentuk dengan mencari teman yang di luar negara secara langsung atau apa. Intinya ada beberapa hal yang mereka tidak hanya sekedar ikut kelas saja seperti itu. Nah, nanti di sana mereka akan mengikuti program pembelajaran bersama cikgunya atau teachersnya, kemudian makan siang dan sholat zuhur dan asar di IISM. Langsung lanjut lagi belajar lagi, dan yang terakhir adalah olahraga renang. Setelah olahraga renang dan setelah belajar di IISM, anak-anak atau Ananda tidak langsung ke hotel, tapi kampus tour dulu ke International Islamic University Malaysia. Jadi kita ke University Malaysia dulu untuk kampus tour, melihat-lihat di sana, dan kita nanti akan wawasan juga sedikit dan foto bersama di sana. Nah, kemudian kita baru ke hotel, maghrib dan isya, dinner dan sholat. Oke, back to hotel and rest. Nanti di sini mungkin tidak akan langsung rest ya, tapi kita akan berbincang-bincang dulu atau seperti apa. Intinya seperti itu. Nah, kemudian di hari keempat sholat tahajud, tadarus, dan sholat subuh juga sama, sarapan. Kita ke IISM dulu untuk acara penutupan dan penampilan. Di sana nanti kita pergi ke Genting Highland with kabel car seperti itu. Nah, nanti di Genting juga ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan. Di sana itu kita atau Ananda tidak diperbolehkan untuk masuk atau untuk bermain di arena play ground yang outdoornya, tapi hanya di indoornya. Yang pertama apa? Kita pergi ke Genting itu siang, jadi dari siang sampai sore waktunya sebentar. Jadi kalau misalnya ada wahana bermain yang di outdoor itu mahal. Kalau dirupiahkan mungkin 600.000, jadi sayang karena waktunya juga sedikit. Jadi kita hanya membolehkan siswa itu menggunakan arena bermain yang di indoornya saja. Nah, itu relatif murah. Kalau misalnya di ringgitkan mungkin kurang lebih 50 ringgit lah. 50 ringgit itu sudah sepuasnya seperti itu. Jadi bagi Ananda kalau misalnya mau masuk atau bagi Ananda yang sudah pernah ke sana dan ingin menggunakan play area yang di outdoornya, kita mohon maaf kita tidak akan perbolehkan dulu. Yang pertama, cuaca yang dingin juga di sana, takutnya sakit dan lain sebagainya. Terus yang kedua, itu juga sayang ya. Terus yang ketiga, tidak semua orang bisa masuk ke sana, jadi controllingnya juga takutnya tidak terkontrol. Kalau di indoor itu mungkin kita bisa bisa kontrol dan bisa dengan harga yang terjangkau lah seperti itu. Dan itu bayarnya masing-masing ya kalau misalnya untuk masuk ke arena bermain indoor yang di Genting. Nah, di sana tapi yang paling berkesan adalah ketika di kabel karnya itu seperti itu. Nanti di sana di di sorenya makan malam, sholat, dan kembali ke hotel. Nah, di hari kelima sebelum kepulangan, seperti biasa sholat tahajud, dan ini bertepatan dengan hari Jumat ya, dengan hari Jumat. Nah, kemudian breakfast, trip to Istana, trip to KLCC, trip Putrajaya, City Tour Putrajaya, dan nanti kita akan merasakan sholat Jumat di Malaysia, seperti untuk Tolib ya khusus, seperti itu di Masjid Putra. Nah, kemudian nanti kita juga akan ke
Sudah ya, sudah itu langsung ke Kuala Lumpur International Airport. Bapak dan Ibu, kemungkinan kita akan pergi dari Malaysia ke Indonesia kembali lagi itu di malam hari. Ya, seperti itu. Dan ini informasi penting, tolong disimak. Jadi ketika kepulangan, nanti kita akan informasikan prediksi kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta itu misal ini ya, jam 12 tepat misalnya seperti itu. Jikalau Bapak Ibu ingin menjemput Ananda di Bandara Soekarno-Hatta itu diperbolehkan. Hanya syarat dan ketentuan berlaku. Jangan telat. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah menginformasikan Bapak Ibu kita akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta itu jam 1 malam misalnya. Itu kalau telat 5 menit atau 10 menit, mohon maaf harus mengejar bus atau misalnya kita memberhentikan di satu tempat tertentu. Nah, jadi bisa dijemput di airport di Soekarno-Hatta. Nah, kalau misalnya Ustadz, kalau misalnya tidak di airport, bisa nggak di tempat lain? Atau endingnya di mana sih? Apakah di Nusaibah atau di mana? Nah, ini hasil diskusi rapat kita bersama. Ketika pulang, nanti Ananda itu yang dari airport itu kan menggunakan bus ya ke SMP Nusaibah. Itu endingnya tidak di SMP Nusaibah. Tapi nanti kemungkinan kita akan tiba di waktu sekitaran subuh lah. Itu kita endingnya di Pusdai. Nah, jadi Bapak dan Ibu jemput Anandanya itu di Pusdai, bukan di SMP Nusaibah. Gitu. Ustadz, apakah anak-anak langsung ke sekolah? Nah, ini jawaban yang ingin saya sampaikan. Anak-anak tidak langsung pulang ke sekolah karena kita mengerti bahwasanya anak-anak bawa oleh-oleh pasti. Terus yang kedua mungkin capek dan ingin bercerita banyak di sana, pengalaman yang menakjubkan dan seru sekali kepada ayah dan ibu ya atau ke keluarganya. Jadi Ananda ketika pulang dari Malaysia itu diperbolehkan untuk pulang itu bukan kemungkinan ya diprediksikan hari Sabtu subuh itu bisa menghabiskan waktunya hari Sabtu, hari Ahad. Nah, hari Ahad ini juga tidak full. Hari Ahad sore jam 5 itu sudah ada di SMP Nusaibah. Jadi punya waktu untuk pulang dan beristirahat dan membagikan oleh-olehnya itu lumayan lah 2 hari ya. Jadi Ahadnya itu jam 5 sudah harus ada di SMP Nusaibah. Jadi anak-anak bisa pulang dan bisa dijemput. Opsi pertama itu di Bandara Soekarno-Hatta, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Tapi kalau ingin lebih santai di Pusdai, mangga dipilih. Kenapa di Pusdai? Supaya lebih tengah-tengah aja seperti itu ya. Nah, itu adalah rangkaian yang mungkin saya sampaikan. Kita akan kembalikan kepada moderator. Silakan kepada Ustazah Ririn untuk untuk season tanya jawab. Oke, baik. Terima kasih Safai untuk penjelasannya. Mungkin kita ke sesi selanjutnya, yaitu Ayah Bunda. Jika ingin ada yang ditanyakan, mungkin bisa dimulai dengan kita mulai dari lihat chat obrolan dulu, Safai ya. Di sini Bunda Zahira bertanya, kalau seandainya saya memberikan bentuk ringgit bukan rupiah, bagaimana Ustaz? Gimana? Ibu boleh diulang lagi? Ini ada pertanyaan yang di awal yang sudah disampaikan oleh Bunda Zahira, yaitu bagaimana kalau seandainya saya memberikan ringgit bukan rupiah, apakah bisa Ustaz? Oke, bisa, oke. Langsung dijawab aja Ustazah Ririn atau ditampung dulu? Ya, boleh. Boleh mungkin dijawab langsung saja dulu Ustaz. Baik, saya coba langsung jawab ya. Jadi kalau saya memberi dalam bentuk ringgit bukan rupiah, bisa Ustadz? Bisa. Ini mah kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada waktu untuk ke money changer atau tidak ada waktu mungkin kayaknya ribet kalau harus ke money changer dulu dan lain sebagainya atau mungkin ada kesibukan lain itu bisa diberikan langsung ke bentuk rupiah dan nanti kita yang menukarkan gitu. Ya kalau misalnya Ustadz saya mah ingin ke money changer biar anak juga tahu ini tentang kurs rupiah nanti pas hari Ahad pas kunjungan boleh bangga seperti itu. Oke, ke siapa diberikannya? Langsung saja saya jawab ya. Itu nanti saya akan beritahukan ke siapa
alurnya untuk pemberian itu ringgit itu. Apakah langsung ke anaknya? Kemungkinan tidak langsung ke anaknya dulu ya, Ibu. Nanti kita akan tampung dulu karena itunya masih lama seperti itu. Oh, enggak. Silakan Ustazah Ririn, ini ada yang nanya. Ya, Ustadz, ini ada yang bertanya lagi dari ayah atau bundanya Tahara. Bagaimana kalau kaos polo dipakai 2 kali ya? Kalau kotor bagaimana? Apakah ada sesi mencuci atau kaos polonya diberikan 2? Oh ya. Nah, oke. Untuk kaos polo dipakai 2 kali ya? Iya betul. Untuk kaos polo itu 2 kali. Ini jawabannya mungkin saya perlu diskusikan dulu. Apakah ada sesi mencuci atau seperti apa? Tapi intinya kaos polonya tidak diberikan 2 seperti itu. Tidak diberikan 2. Kaos polonya 1 seperti itu ya. Jadi apakah ini akan kotor atau tidak? Nanti saya akan tanyakan dulu ke itu ya, ke apa namanya, ke yang bersangkutan. Tapi intinya, insya Allah saya mengerti akan kekhawatiran yang ada di sini. Intinya jawaban ini mungkin saya tidak bisa jawab sekarang karena ini mengenai menyangkut dengan teknis nanti di lapangan. Tapi intinya jawaban ini saya akan share di grup ya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab dulu yang ini karena belum bisa memastikan apakah nanti ada jadwal mencuci atau mau ke laundry semua atau seperti apa, atau nanti di hari yang kaos polos yang hari Kamis itu apakah diganti dengan kaos yang lain atau seperti apa ya. Insya Allah ada solusinya seperti itu. Silakan Ustazah. Ya, baik. Ya, kita lanjutkan. Mungkin sebaiknya kita ada orang tua yang ingin bertanya langsung. Mungkin ayah bunda, kalau ada yang ingin bertanya langsung boleh di-on-kan suara dan videonya, kameranya. Apakah ayah bunda ada yang ingin bertanya langsung? Iya, izin Ustazah, baik. izin bertanya. Baik, silakan kepada ayah Quincy. Quincy. Itu? Ya, betul. Ya, betul. Assalamualaikum. Ya, baik, ayah Quincy. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah dan Pak Ustadz Faisal. Ini yang saya tanyakan, ini yang pertama untuk peralatan, Pak. Betul. Di sini ada membawa plastik bening vakum clip ya. Ya. Ada 2 ukuran, itu untuk apa ya? Biar kita bisa, itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan saya, untuk di Singapura nih. Ini kebetulan kan ada tripnya tuh ke Garden by the Bay ya, ke Merlion sama ke Universal Studio ya. Nah, kalau hanya membawa ringgit, nggak bawa dolar Singapura itu, apakah boleh kita istilahnya ngasih uang dolar Singapura juga walaupun cuma 100 dolar gitu ya? Karena kan pasti anak-anak itu kalau ke daerah situ pengen jajan es krim atau apa gitu ya, atau pengen jajan apalah yang dia pengen gitu, snack atau apa. Karena saya khawatir kan itu walaupun cuma sebentar ya, sejam 2 jam atau ya, atau 3 jam, ini sampai sore kayaknya ya. Iya, sampai betul. dinner ya, berarti sampai sore kan kasihan juga ya kalau hanya membawa ringgit walaupun lamanya juga di Malaysia gitu. Itu apakah boleh gitu ya? Terus yang berikutnya yang mau saya tanyakan lagi, ini kan tadi yang saya baca itu di peralatan ada baju ini apa namanya? Apa sih yang leadership. Seragam Leadership gitu ya. Iya. Leadership. Nah, kebetulan saya kan masih kelas 7 gitu, Pak Ustadz. Nah, itu kan packingnya tuh tanggal berapa sampai keberangkatan itu kan dimasukkan ke koper tuh. Udah disiapkan. Apakah selama sebelum keberangkatan sampai dengan keberangkatan packing kita masukin ke koper sampai keberangkatan, apakah itu kan ada hari untuk menggunakan baju leadership itu? Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Ini mau saya tanyakan. Apakah setelah langsung di packing aja di dalam apa namanya koper
atau nanti terakhir dimasukkan? Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Pak Ustadz, Bu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz, Ya, bagaimana? langsung dijawab Mau saja. dijawab langsung? Yang klip Boleh. yang klip itu mungkin langsung dijawab oleh seksi peralatan Ustadz Firman. Silakan, waktu dan tempat saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya dari orang tuanya Quincy. Tadi bertanya perihal tentang vacuum clip, itu berfungsi untuk memasukkan seragam atau pakaian yang akan dibawa oleh tolib-tolibah nanti ke Singapura, supaya lebih ringkas ketika dalam packingnya. Begitu Pak, itu fungsinya dari vacuum clip. Siap, Pak Ustadz. Oke. Terus yang kedua, saya ingin menjawab, apakah kita boleh memberikan dolar Singapura? Jawabannya boleh, Bapak. Boleh, mau $5, mau $10, mau $100, $5, mangga gitu seperti itu. Hanya apa namanya? Tadi hanya apa namanya? Takutnya ada yang memaksakan misalnya bawanya RM500 terus $500 juga. Tapi untuk apa namanya? Untuk di Singapura kalau kita memberikan apa namanya ya? Pandangan bahwasannya untuk dengan kegiatan yang sudah yang akan kita laksanakan, kemudian untuk pengefisiensian uang sepertinya $50 cukup lah seperti itu. Minimal lah ya, minimal $50 cukup. Tapi kalau misalnya mau lebih, mangga. Nah, jadi mohon maaf juga kita tidak bisa memfasilitasi untuk penukaran uang di dolar untuk di SMP Nusaibah. Jadi mungkin Bapak kalau misalnya ingin memberikan dolar Singapura, berapapun itu nominalnya, disilahkan saja seperti itu. Tapi kalau nominalnya agak banyak, bisa juga menitipkan, bukan menitipkan ya, tapi lebih ke mengkomunikasikan saja. Sorry Ustazah, Quincy saya berikan bekal $200 misalnya seperti itu. Mohon Siap. dipantau ya, takutnya hilang atau seperti apa. Jadi perhatian-perhatian seperti itu mungkin bisa jadi catatan buat kami. Oke, terus Siap, untuk yang Pak Ustadz. ketiga, untuk seragam. Nah, ini alhamdulillah tadi saya juga terlewat untuk menjelaskan ya. Nah, untuk yang seragam ini di tanggal 7 November di sini ketika pengecekan kelengkapan terakhir keperluan pribadi, nanti Ananda itu sudah memasukkan seragam yang sudah disebutkan tadi itu maksimal tanggal 7. Nah, setelah tanggal 7 itu dimasukkan ke koper itu nanti mungkin akan diitukan sama kami lah ya, dibantu untuk packingnya seperti itu. Itu Anda tidak diperbolehkan lagi untuk membongkar pasang lagi packingan yang sudah di packing. Terus bagaimana Ustadz untuk apa namanya untuk kegiatan sehari-harinya? Itu nanti kita diberikan eh, dispensasi untuk menggunakan seragam lain yang mungkin yang akan digunakan itu adalah leadership dan batik. Nah, mungkin di leadership dan batik itu akan dialihkan dengan seragam dispensasi di hari yang lain. Mungkin bisa public speaking, bisa pramuka, atau bisa putih biru dan lain sebagainya. Jadi intinya setelah tanggal 7 anak-anak diberikan dispensasi untuk mengenakan seragam yang lain. Jadi udah tanggal 7 mah gitu ya, sudah tidak bisa lagi untuk membongkar-bongkar. Kalaupun kalau mau itu hanya pengecekan saja. Nah, untuk seragam itu seperti itu. Begitu ayahnya Terima Quincy. terima kasih Pak Ustadz Faisal. Oh ya, satu lagi, aduh mohon maaf. Itu gembok tuh buat itu ya, buat koper atau tas mungkin ya? Gembok kecil itu Betul, ya? betul, betul, Iya, betul. siap. Seperti itu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya Ustaz ya. Mungkin Ya. ya Bunda ada yang bertanya lagi. Ya, itu ya, Assalamualaikum Ustazah. Ya boleh Bunda, ini Bunda Altira betul? Ya, betul. Boleh. Boleh Bunda, dipersilakan Bunda. Kalau ini name tag yang travel ini sudah termasuk yang koper atau kita beli lagi? Boleh. Untuk name tag koper itu sudah termasuk dari uang yang tambahan itu.
Sayangnya tidak bisa Oh, saya tunjukkan ya name tag-nya. Tapi intinya sudah termasuk name tag tas ya, Ustadz Firman. Kalau tidak salah name tag tas dan koper ya. soalnya Betul, name tag sudah disediakan. dua Sudah ada disediakan dua, ya. ada name tag yang travel sama name tag yang gantung. Ya, Betul, sudah disediakan semua, Ibu. sudah disediakan oleh semuanya. Jadi Ya. dua-duanya disediakan ya. Ya, sudah disediakan. Kalau untuk yang itu ponco, jas hujan itu yang plastik untuk yang sekali pakai atau yang bisa dipakai ulang? Firman bisa dijawab? Kalau yang untuk ponco, Ibu, kalau bisa tahan 2 hari atau selama di Singapura, di Malaysia, Ibu. Tapi Di Ustazah, Malaysia. Ponco bening ya, Bu ya. tapi ternyata ini apa jas ponconya bawa dua, apa mungkin yang sekali pakai? Ya, Ibu, khawatirnya untuk jaga-jaga saja. Oh gitu ya. Jadi bawa dua ya. Ya, takutnya sobek Terus mungkin Bu kalau atau apa. misalkan untuk sendal, maksudnya seperti kenapa Pak? Apa itu? Gimana Kalau Bu? Boleh yang diulang Bu? ini, Suaranya putus-putus. oh udah jelas belum Pak? Boleh sudah. Kalau sendal sport tuh yang model apa ya? Yang kayak gimana? Apa sendal yang ada talinya atau kayak sendal gunung sih? Oh ya. Ya gitu ya Pak. Mohon ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk sendal ya Bu ya. Untuk Ya Pak. sendal kalau untuk sendal saya rekomendasikannya untuk sendal yang apa namanya bukan capit lah ya, tapi mungkin ke seperti sendal semi gunung seperti itu. Nah, jadi kalau sendal capit takutnya gampang copot atau apa, dan mungkin untuk sendal lebih ke sendal gunung saja seperti itu. Kalaupun misalnya mau bawa juga dengan sendal capit, takutnya mungkin nanti ada di hotel juga ada apa namanya biasanya suka disediakan. Jadi lebih ke tanggung gitu Bu kalau misalnya pakai sendal capit mending pakai sendal itu saja, sendal lebih ke sendal gunung gitu. Oh iya, mangga Karena Ustazah. jalan karena jalan-jalannya akan lebih takut jalan-jalannya lama gitu maksudnya berjalan pakai sendalnya. Jadi mendingan prepare yang lebih ke gunung aja gitu. Ya Ustadz, hatur nuhun. Iya. Ustazah Baik, Ririn? ya, baik, Bunda, apakah ada yang masih ingin bertanya? Halo, iya Izin Ustazah. Ustaz. Oh, iya, boleh. Ini dengan Bunda siapa, kalau boleh tahu? Asan, betul? Ya, dengan Bundanya Asan. Oh Mohon iya, maaf, boleh, Bunda. tidak open cam, Pak Ustadz. Ya, Ya. Mau bertanya, kalau tadi yang penukaran uang di Nusaibah itu hari Selasa tanggal berapa ya Pak Ustadz? Oh iya. Boleh. Kalau untuk penukaran di SMP Nusaibah itu maksimal hari Selasa Ibu, hari Selasa sekarang. Jadi Ahad, Senin, Selasa. Nah itu. Tanggal 10 Ustadz, tanggal 10 Oktober Ya, besok. iya, tanggal 10 Oktober besok. Jadi sistemnya gimana Pak Ustadz? Kan kita mungkin nggak bisa ke Nusaibah. Jadi kalau misalkan transfer dan lain sebagainya, kemana Ya. prosesnya gimana? Ya, untuk teknisnya nanti transfer ke admin English Immersion Program. Nanti nominalnya kita disamaratakan saja 1.700.000 ya. Dan nanti kita bulatkan seperti itu dan nanti ke Anandanya ketika pas pemberangkatan berarti sudah dikasih bekal sebesar Rp500. Nah, adapun untuk dolar, mohon maaf kita tidak memfasilitasi untuk dolar. Kalau dolar oleh masing-masing saja seperti itu. Tapi kalau ringgit kita bisa sediakan seperti itu. Ah, Itu baik Pak Ustadz. boleh Ada transfer. lagi mungkin Pak Ustadz. Tadi untuk yang membawa aqua itu kan dia 1 liter ya. Ya boleh nggak Betul. dibagi dua, misalkan yang 500 mili dibagi dua gitu. Oh gitu, seperti itu. Kalau misalnya memang mau seperti itu boleh, tapi ukurannya
eh, maksimal 1 liter saja seperti itu. Boleh seperti itu. Ya, baik Pak Ustadz, hatur nuhun. Sami-sami. Oke. Oke, baik. Halo, Ustazah. Iya, iya boleh Iya, Bunda. iya, ini dengan mamanya Marco. Oh, mohon. Iya boleh Iya. Bunda, silakan Bunda. Ini mau nanya, itu kan maksudnya gini, kalau untuk yang tadi seperti Ustadz bilang ya, untuk pemakaian seragam nih, gitu kan. Nah, apakah seragam itu boleh kita bawa pulang dulu nggak sih Ustazah? Apakah kita mau nyuci dulu atau mau kita benerin, mau kita jahit dulu kah atau seperti apa gitu? Kalau memang misalkan ada kancingnya yang lepas gitu. Gitu sih Pak Ustadz, Ustazah. Ya baik Bunda. Oke. Ustadz bagaimana? Oke, untuk tas iya, untuk baju itu ya, baik. Kalau misalnya dicuci kita juga memfasilitasi mencuci. Kalau dijahit kita juga memfasilitasi menjahit seperti itu, Ibu. Cuman yang ditakutkan itu sudah tidak bisa dicuci dan sudah tidak bisa dijahit. Itu aja sih, gitu. Jadi nanti dikoordinasikan saja dengan kami dan kita akan nilai bareng-bareng lah. Apakah memang ini sudah bisa masih bisa dijahit atau apa? Gitu seperti. Kalau misalnya orang tua lebih ke Ustadz saya mah pengen tetap pengen terus dijahit lah walaupun seperti ini kekeh gitu. Ya sudah seperti itu kita sudah memberikan pandangan mungkin kaosnya pengen dijahit dan sebagainya. Tapi untuk fasilitas menjahit, mencuci sebenarnya kita juga ada lah tim laundry untuk bisa melakukan itu. Tapi takutnya jika sudah dijahit, sudah di itu memang apa namanya? Solusinya bukan itu gitu takutnya. Seperti itu. Oh, Jadi kalaupun misalnya dari nanti kita lihat saja mungkin ayah bunda dan kita juga akan mengevaluasi kira-kira apakah ini layak untuk apa namanya dijahit atau dicuci gitu seperti itu. Nah, apakah dibawa pulang dulu? Nampaknya kalau dibawa pulang dulu eh, apa namanya ya sayang lah intinya di kita juga bisa kalau sedih seperti itu dicuci dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dari kita sudah tidak bisa, nah kita akan komunikasikan lagi ke bapak dan ibu seperti itu. iya, baik Ustadz. Berarti nanti pada saat pertemuan dengan anak itu kita baju yang akan dibawa itu diinformasikan. Kita cek dulu ya Ustadz ya. Gitu Betul, ya. betul, 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 betul. Oh, berarti nanti kita akan kayak ngebongkar dulu mana-mana yang dibawa dan mana yang tidak dibawa gitu. Termasuk dengan Iya, baju betul. kaosnya, celananya, begitu ya Ustadz ya. Yang tanggal 29 ya? Maksudnya yang Iya, tanggal 29. iya, iya, betul, Ah, betul. itu. Oke, kalau begitu. Ya, terima kasih Ustadz, Ustazah. Ya. Sama-sama. Ustaz, Ya punten nanti Ibu. bulan itu kan bertepatan dengan kunjungan dan pembagian rapot dulu ya. Ya, betul. Jadi Betul. teknisnya Betul. seperti ini. Eh, Nah, Sering boleh langsung aja. Teknisnya nanti untuk kunjungan itu, yang pertama kita akan sediakan dulu waktu untuk pembagian laporan hasil penilaian tengah semester seperti itu. Nanti setelah itu ada momen untuk ayah dan bunda mengecek persiapan kira-kira mana saja dan boleh dibawa keluar kan sistemnya seperti itu dan itu menggunakan waktu itu gitu seperti itu. Jadi alangan nanti mungkin kita akan mencoba mengefektifkan waktu membuka gerbang itu di antara jam 7 atau setengah 8-an tidak jam 8 agar kita bisa mulai pembagian apa penilaian tengah semesternya itu tidak terlalu siang agar nanti Anda bisa menyiapkan lebih 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 lama lah seperti itu. Gitu seperti itu teknisnya. ya Oh ya mangga ya. untuk tas serut ya tadi terlewat Ustazah untuk tas serut itu saya sudah konfirmasi ke yang bersangkutan bahwa tas serut itu kita tidak sediakan itu beli sendiri ya untuk tas serut itu. Tapi kita rekomendasikan dan instruksikan untuk yang waterproof seperti itu. Boleh Ustazah dilanjut. Oke. Baik Bunda, mungkin sekali lagi
bahwa tasarut tadi kita tidak sediakan, mungkin disarankan untuk ayah bunda yang bisa untuk menyediakannya gitu. Baik, mungkin kita lanjut. Ayah bunda dengan bertanya langsung. Ya bunda. Kalau tidak, saya mungkin akan bacakan pertanyaan dari kolom obrolan ya. Takut terlewat begitu. Ini saya lihat dari Ibunda Yasar gitu sepertinya. Ustadz bertanya bagaimana dengan nominal batasan uang yang diberikan, berapa atau bebas? Kalau saya boleh bantu jawab, untuk nominal uang belanja tolib dan tolibah selama di sana, sekali lagi kita memberikan batasan adalah 500 ringgit untuk uang Malaysianya. Mungkin kalau ibunda dan ayah ingin memberikan lebih, itu diizinkan boleh, tapi dari kita panitia menyediakan atau memberikan batasannya itu adalah 500 ringgit gitu. Lalu kalau untuk dolar Singapurnya boleh bebas juga seperti itu. Kalau untuk Bunda Yasar. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau untuk seragam, sekali lagi Ayah Bunda, insya Allah kami dari panitia akan membantu untuk melihat kelayakan dari seragam Ananda. Bagaimana kalau seandainya dirasa butuh untuk diperbaiki atau butuh untuk dijahit, kami akan segera kabari kepada Ayah Bunda. Atau memang butuh untuk segera dibeli yang baru, kami akan segera kabari Ayah Bunda. Kami akan mencoba untuk mensuplai kepada Ananda peserta dari English Immersion Program. Oke, lalu ya ini ada saran dari Bunda Affarah ini. Sepertinya Bunda bawa seragam nanti akan kita bantu dari laundry juga. Baik. Lalu ini Ustaz, tas lipat resisting untuk digunakan untuk apa? Agar bisa menyesuaikan ukurannya. Ustaz Fain mau Yang mana? yang Bunda Altira. Bunda Altira. Bunda Altira. Tas lipat Bisa resisting untuk digunakan untuk apa? Tas serut. Oh, bukan Ustaz itu. Oh. Sebentar ya. Mungkin ini takut kelewat. Barang-barang yang harus kami dari walinya Naswa minta tolong untuk barang-barang yang harus kami siapkan ditandai saja supaya gak double prepare-nya. Baik, Ibu, seperti itu. Oke. Tas lipat resleting untuk tas lipat resleting menggunakan apa agar bisa menyesuaikan ukurannya. Oke. Ustadz Firman bisa membantu menjawab untuk yang ini, Ustadz Firman, peralatan tas lipat resleting. Baik, untuk tas lipat resleting itu biasanya nanti di bagian ada pakaian artinya ada pakaian kotor atau di bagian dimasukkan ke semuanya ke yang tas lipat resleting itu Ibu untuk pakaian kotor. Nanti diberi label juga. Begitu dari Ini orang peruntukannya tuanya untuk pakaian Altira kotor kalau ya. tidak salah. Ya, betul. Oke. Ya, silakan Ustazah Ririn. Ya, boleh kalaupun saya mau bantu jawab untuk tas lipat resleting itu nanti kita gunakan di hari terakhir. Kalau tidak salah, nanti kan anak-anak itu akan membelikan oleh-oleh ya Ustaz ya. Nah, jadi kita ganti isi koper yang tadinya baju, jadi dimasukkan ke dalam koper itu adalah oleh-oleh. Jadi baju kotor hari terakhir itu kita pas susun rapi masukkan ke dalam tas lipat resleting begitu. Itu kegunaan dari tas lipat resleting itu Bunda. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kalau dari Bundanya Asal lagi Ustaz, ukuran tas serut dan tas belanja resletingnya berapa ya Ustazah? Begitu. Ustaz Firman, Kalau bisa saya dijawab boleh, lagi? Boleh, Ustazah Ririn. kalau saya boleh bantu jawab, untuk ukurannya nanti ibaratnya tasnya bisa untuk ukuran kira-kira bisa untuk hal-hal karena kan kalau untuk anak-anak itu akan pergi-pergi itu hanya akan menggunakan tas serut sementara ranselnya akan tetap stay di bus Bunda. Jadi tas serut itu akan kita isi dengan alat
seperti perlengkapan mandi, buku tulis, dan alat-alat seperti ibaratnya profil mereka atau identitas mereka. Jadi tas root itu juga ibaratnya tidak melebihi dari ukuran dari tas ransel Ananda, karena tas root itu akan dimasukkan ke dalam tas ransel nanti. Jadi di dalam tas root itu akan ada seperti agenda kegiatan anak-anak, buku agenda kecil yang sudah kita sediakan. Jadi di dalam itu muat semuanya. Jadi ukurannya kira-kira tidak melebihi dari kapasitas tas ransel begitu, Bunda. Kalau tas resleting, balik lagi nanti kita akan bantu sekali lagi kira-kira untuk baju kotor itu berarti hari terakhir juga lumayan, tapi nanti untuk memastikannya lagi supaya tidak terjadi salah paham, nanti akan kita pastikan, kita kabari ke Ayah Bunda ukuran tas resleting itu bagaimana ukurannya, begitu Bunda. Kita lanjut. Slide 5. Ya, boleh dilanjut. Boleh. Ayah Bunda, apakah ada yang masih ingin dipertanyakan? Atau saya minta maaf apakah ada chat di obrolan kita yang saya terlewat sekali lagi? Mungkin bisa ditanyakan langsung, Ayah Bunda. Ya, mengenai kepulangan mungkin penjemputan itu takutnya ada yang ditanyakan gitu. Silahkan. Saya mah senang saja Pak Ustadz kalau di Pusdai gitu. Parkirnya gede gitu ya. Parkirnya gede dekat ke rumah nenek kakeknya juga gitu. Betul, betul, betul. Oke. Ustazah Ririn, ada yang baru itu pertanyaannya? Oke, baik. Oh, ini ada verifikasi tas. Kalau saya boleh bantu jawab, izin kabarkan langsung kepada Ayah dan Bunda untuk bagaimana tas resletingnya begitu. Bundanya Naswa begitu. Alhamdulillah. Oke, Ayah Bunda, bagaimana? Lebih saling tidak terjadi kebingungan, Bunda, Ayah? Ya. Ustazah Farah, ada tambahan? Oh Ya, iya, boleh. tambahan untuk... Ibu Farah. Oh iya, boleh. Ustazah Farah, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Fajar Bibing dan Ustaz Firman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga kepada para murid, calon peserta immersion ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat. Ya, sekarang panas ya, suhunya mencapai 38, 39. Jadi memang benar-benar anak-anak itu harus dijaga kesehatannya. Ayah dan Bunda, Ibu Farah mengapresiasi untuk Ayah dan Bunda mengikuti kegiatan immersion ini. Alhamdulillah, kemudian yang perlu kita soroti adalah tujuannya ya Ustazah Ririn ya. Tujuan kita itu adalah anak-anak itu akan belajar tentang bahasa yang berbeda ya. Jadi juga mengenal bilingual ya Ustaz saya yaitu bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, macam-macam sejarah yang berbeda begitu. Itu yang patut disoroti. Kemudian anak-anak juga memahami dunia melalui perspektif global begitu. Insya Allah. Nah, jadi karena itu kita perlu dalam kegiatan ini kan perlu ada momen ya Ustazah, Ustaz dan para Bunda ada momen. Anak-anak itu akan memotret melalui pengalaman yang dia dapat. Kemudian mereka akan menjadi jadi memang sekolah yang kita pilih ini subhanallah betul-betul sekolah pilihan. Insya Allah jika mereka akan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah itu akan sangat bermanfaat. Nah, jadi Ayah dan Bunda mohon kerjasamanya. Insya Allah kami bantu para Ustadz dan Ustazah di SMP Nusa Ibah juga akan membantu, yaitu
Ada 3 prinsip yang harus kita lakukan sebelum keberangkatan nasional ini, yaitu prinsipnya terapmat. Terapmat itu tertib, rapi, dan hemat. Tertib itu apa? Anak-anak tertib tidurnya, tertib belajarnya, tertib mengerjakan tugas-tugasnya, tertib menyiapkan perlengkapannya. Insya Allah nanti dibantu oleh Ustadz dan Ustazah dan Bu Farah juga insya Allah akan ke sana membantu anak-anak. Kemudian anak-anak rapi dengan perlengkapannya, barang-barangnya, begitu. Rapi dan tertib juga makannya nih. Mohon ya ayah bunda, anak-anaknya nanti ketika penelponan atau kunjungan atau bertemu, menjaga makan anak-anak sehingga pada saat keberangkatan tidak sakit, gitu, sehat. Kurangi jajan esnya, banyak makan buah-buahan. Boleh nanti kalau kiriman makanan itu sebaiknya yang dikirim itu buah-buahan agar anak itu sehat, begitu, makanan yang sehat dan bergizi ya, buah-buahan. Karena di Nusaibah itu anak-anak lebih sering makan sayur. Nah, jadi harus dihindari itu makanan yang mengundang anak-anak mudah sakit. Karena suhunya cukup panas di Nusaibah juga ya, sampai 39 derajat pernah ya, saya cari ini ya. Masya Allah. Jadi banyak minum juga supaya tidak dehidrasi. Nah, hematnya apa? Hemat-hematlah menabung supaya nanti bisa di sana punya uang jajan, ada tambahan dari anak dari di sana juga hemat-hemat. Mana yang perlu dibeli, mana yang tidak perlu dibeli, itu sudah harus diperhatikan. Begitu Ustadz Faisal, Ustazah Ririn, insya Allah untuk kegiatan anak-anak oleh Ustadz Faisal dan tim ini sudah disiapkan dengan sedemikian rupa oleh yayasan juga mempersiapkannya juga dengan sangat maksimal. Luar biasa, Masya Allah ya Bunda, jangan khawatir. Insya Allah anak-anak dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penjagaan kita bersama para guru kami. Insya Allah mohon doanya saja mulai hari ini dan selanjutnya kita sama-sama berdoa sehingga keberangkatan kita benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan, dilancarkan segala sesuatunya. Itu dari Bu Farah. Jazakillah, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tambahan sedikit ya Ustazah. Suaranya jelas ya Ustazah Ririn ya? Ustazah Farah, suara saya jelas? Wah, masih jelas, alhamdulillah ya. Baik, untuk tambahan, untuk informasi ya Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, nanti dari pembimbing yang akan berangkat ke sana, yang pertama itu ada saya, ya Ustadz Faisal. Kemudian saya nanti membimbing kurang lebih 5 atau 6 orang lah. Nanti akan saya share juga mungkin di pekan-pekan berikutnya untuk Ananda itu dibimbing oleh siapa. Seperti itu. Saya fokus para pembimbing, nanti saya akan sebutkan nama-namanya, itu fokus benar-benar menjaga anak, keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Jadi tidak ada job lain selain itu di sana ya. Nah, eh, yang pertama yang akan berangkat saya sebagai pembimbing, kemudian dari Tolib lagi sebagai pembimbing itu ada Ustadz Firman, ya. Kemudian yang ketiga pembimbing yaitu Ustazah Farah, dan keempat ada Ustazah Ririn. Nah, Ustazah Ririn juga salah satu pembimbing untuk Tolibah. Eh, Kemudian nanti tambahannya ada juga pembimbing dari Pak Jajat, Ustadz Jajat. Itu mungkin Bapak dan Ibu sebagian besar sudah tahu lah beliau. Kemudian nanti juga di sana Ustadz Tate sebagai apa ya? Sebagai controller pengawas adab kami mungkin ya. Itu juga akan ikut. Eh, eh, akan ikut. Kemudian nanti dan dari yayasan juga kurang lebih 2 orang juga akan ikut. Jadi intinya kita tidak dibiarkan sendirian seperti di sana. Jadi kita sangat paham sekali bahwasannya untuk bepergian atau bersafar ke luar negeri itu bukan hal yang mudah seperti itu. Dan insya Allah dari segi pengalaman yang sudah ikut ke sana juga ikut seperti apa namanya ayahanda-ayahanda kami lah seperti itu yang dari yayasan, dan insya Allah para pembimbing yang ikut ke sana seperti Ustadz Firman, Ustazah Ririn, Ustazah Farah itu adalah hasil diskusi 7 hari 7 malam. Siapa yang harus dibawa ke sana gitu seperti itu.
karena kita melihat untuk yang bimbing di sana itu harus peka, harus apa namanya, harus gercep, harus dan lain sebagainya lah, keibuan dan kebapaannya itu harus benar-benar lebih lah seperti itu. Dan insya Allah para pembimbing ini sudah fit and proper test lah untuk itu. Jadi untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan dan kebahagiaan kita akan utamakan itu. Terus Ustadz, kan tadi ada seksi untuk dokumentasi. Apakah pembimbingnya juga jadi bagian itu? Tidak, pembimbingnya fokus pada anak-anak. Nanti juga ada tim lagi untuk dokumentasi. Nanti di sana juga akan ada Ustazah Alfi and tim. Wah, Nusaibah juga. Jadi selain anak-anaknya yang banyak, yang bimbingnya juga sana itu banyak sekali. Kita ingin menunjukkan bahwa seriusnya kita gitu. Bahkan sampai untuk foto-foto atau video dokumentasi atau video vlog dan lain sebagainya itu kita sudah konsep sedemikian mungkin. Seperti itu. Oke, Ustazah Ririn nampaknya ada yang masih bertanya. Iya betul Ustadz, ini ada pertanyaan dari Bunda Fawas. Pertanyaannya, untuk sepatu sport, apakah dipakai cuma satu atau membawa ganti begitu Ustadz? Oke, Ustadz Firman boleh dibantu. Baik, untuk ibunya Fawas, sepatu sport memang hanya membawa satu saja, dan untuk kesehariannya nanti bisa menggunakan sepatu sandal. Jadi itu sebagai cadangan, supaya tidak basah ataupun kotor, nanti bisa diganti dengan menggunakan sepatu sandal. Begitu. Jadi intinya hanya membawa satu sport saja. Begitu ibunya dari Fawas. Ya baik Bunda Fawas, begitu ya Bunda. Jadi sepatunya hanya satu, lalu Bunda Ananda nanti juga akan membawa sandal gitu untuk gantinya. Gitu. Baik, Ustadz ini ada pertanyaan selanjutnya. Iya Bunda, bagaimana? Baik, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Bunda Saka, Ustadz. Boleh, boleh. Boleh. Baik, ini dokumennya apakah selalu dibawa oleh siswa tiap hari di kantong atau diamankan oleh koordinatornya begitu? Oke, boleh Ustazah Ririn bisa bantu jawab? Oke, baik. Kalau saya bantu jawab, dokumen itu memang akan selalu dibawa oleh Ananda ke dalam tas rootnya nanti. Karena kan Ananda akan membawa tas root, jadi tas root itu di dalamnya berfungsi ada dokumen seperti dokumen Ananda itu akan dimasukkan ke dalam itu dan akan selalu dibawa-bawa oleh Ananda. Karena di dalam itu juga berisi tentang rundown selama mereka di sana, selalu SOP, bagaimana peraturan-peraturan yang ada di sana untuk sebagai pengingat Ananda di sana. Lalu juga nanti dokumen itu memang akan dipegang oleh Ananda sendiri, tapi kalau untuk dokumen penting seperti paspor itu akan kita yang pembimbingnya memegang gitu. Jadi agar lebih aman kalau untuk paspor. Tapi kalau untuk dokumen seperti misalnya nanti Ananda kan juga ada LKPD ya Bunda ya. Nanti LKPD, dokumen-dokumen pribadi itu biasanya akan kita tetap simpan di tas root begitu Bunda. Kalau tambahan ya Ustazah Ririn, Boleh Ustaz? betul apa yang disampaikan oleh Ustazah Ririn sangat tepat sekali. Mungkin saya akan mendetailkan. Jadi anak-anak itu memegang paspor itu di waktu-waktu tertentu. Jikalau di proses imigrasi ya atau di proses bandara itu nanti akan dibagikan. Tapi setelah itu akan dikumpulkan ke pembinanya masing-masing seperti itu. Dan terakhir nanti mungkin di grup saya akan minta Ananda itu memberikan atau membuat surat kuasa karena kalau ke luar negeri itu termasuk di bawah umur lah seperti itu. Itu harus membuat surat kuasa bepergian yang dikuasakan kepada para pembimbingnya nanti seperti itu. Dan itu teknis yang nanti akan kami sampaikan lebih detailnya di grup. Gitu. Jadi karena rentan sekali lah kalau paspor hilang, itu bukan rentan ya, kita tidak mau itu terjadi. Aman Ya ya. seperti itu. Iya, seperti itu. Jadi memang pembina di sana nanti di sana yang menjadi pembina untuk anak-anak itu tidak boleh, intinya ada pekerjaan lain selain keamanan, kenyamanan, keselamatan dan kebahagiaan anak-anak. Udah cukup, salah satunya paspor seperti itu. Makanya mungkin Ustazah Ustadz Firman, Ustazah Farah
kita akan selalu saling mengingatkan, terutama untuk paspor. Yang pertama nyawa, ya, yang pertama nyawa, yang kedua paspor. Kalau hilang uang mungkin masih bisa pinjam ya, tapi kalau hilang paspor nggak bisa pinjam. Seperti itu, ya. Betul, tidak dipegang oleh Ananda selama perjalanan itu oleh pembimbingnya. Seperti itu. Belajar Ririn, mohon maaf Ya, menambahkan. Bu. Boleh Ibu, silakan. Ya, ayah bunda mengingatkan ya Ustazah Ririn, Ustaz Faisal dan Ustaz Firman. Ustaz Faisal, setiap perlengkapan diberi nama. Jadi semua perlengkapan mohon diberi nama. Begitu. Sehingga itu sangat memudahkan buat pengunjungnya sendiri dan kita pembimbing juga mudah mengenalinya. Itu saja sih. Jadi yang kadang-kadang kelewat termasuk pakaian dalam, kadang-kadang tidak diberi nama, terlewat, itu saja. Jadi pakaian dalam juga, kaos kaki, itu harus diberi nama. Terima kasih Bu Farah. Ustaz, ada yang mungkin untuk Izin bertanya, Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam, Ayah silakan Ayah. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak yang tadi disampaikan oleh Ustadz Fada, cukup jelas, alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang mengganjal buat saya terkait dengan sepatu. Sepatu kan tadi kata Ustadz Firman yang dibawa sepatu sport cuma satu. Nah, saya lihat di hari pertama sampai hari terakhir baju itu kan berbeda-beda. Ada baju olahraga, ada baju leadership dan sebagainya. Nah, sementara ke bawahnya pakai sepatu sport. Nah, kalau leadership kan bagusnya dipakai dengan pentopel itu. Jadi biar kelihatan gagah gitu kan. Nah, kalau seandainya mau pakai sport, saran saja sebaiknya warnanya itu disamakan. Jadi tidak berbeda-beda gitu. Ada yang biru, ada yang putih, ada hitam dan sebagainya. Nah, kalau bisa disepakati aja warna sepatu sportnya warna apa gitu. Biar kelihatannya seragam. Kalau atas sudah seragam, baju sudah seragam, celana seragam, tapi ke bawah warna-warni. Nah, ini kan kurang kelihatan bagus gitu kan. Mungkin itu mohon saran dari saya dan mohon kesepakatannya bersama. Kemudian yang kedua, setelah tadi saya lihat di perlengkapan dan sebagainya, tidak ada perlengkapan untuk prokes, untuk jaga kesehatan. Walaupun sekarang pandemi COVID itu sudah tidak ada, namun untuk menjaga hal-hal yang tidak diharapkan, sebaiknya anak-anak itu selama di bandara dan di sana itu dibawakan atau menggunakan prokes, kayak masker, kemudian sanitizer, supaya mereka tetap menjaga kesehatan. Kemudian yang terakhir mungkin saran saja karena di sana cuacanya sangat panas dan itu sangat mengganggu terhadap kesehatan. Saran sebaiknya juga anak-anak dilakukan vaksin flu gitu kan, dan jika memungkinkan ini dapat dikoordinir oleh Nur Saiba tidak masing-masing. Ya, kami nanti tidak repot lagi gitu untuk membawa anak-anak melakukan vaksin flu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sarannya, Pak. Atas sarannya kami terima dan betul sekali nanti kami akan rundingkan terlebih dahulu untuk membawa sepatunya untuk sepatu yang seragam begitu. Dan kenapa alasan kami hanya menyarankan hanya membawa satu sport saja, itu untuk mengefektifkan, untuk mengefisiensikan dari di dalam koper tersebut, Pak, supaya tidak membawa barang yang berlebih, begitu. Dan untuk seragam, warna seragamnya nanti kami diskusikan terlebih dahulu. Begitu, Pak, dari kami. Ustadz maaf, kalau sepatu warrior itu bisa dipakai nggak sih Ustadz? Soalnya kalau saya ngelihat dari beberapa seragam yang digunakan, kayaknya bisa masuk sih sepatu warrior. Kalau Ustazah gitu. Maksudnya bukan sepatu sport ya, karena kan sepatu sport itu memang lebih ini. Iya Bunda, terima kasih Bunda. Mungkin nanti akan kita konfirmasi lagi kepada Ayah dan Bunda. Kita akan rundingkan terlebih dahulu.
Apakah sepatunya akan dibawa sepatu sport dengan seragam warnanya, atau nanti bisa kita menggunakan sepatu warrior gitu Bunda, yang lebih seragam, jadi lebih gampang untuk Anda nanti selama di sana gitu. Baik, untuk pertanyaan dari Ayah tadi adalah mengenai tentang kesehatannya adalah dari Ustaz Fai, mungkin bisa dibantu Ustaz Fai? Ya, kalau prokes apa namanya? Sebenarnya untuk obat-obatan ya sebelum kita berbicara mengenai virus dan lain-lain, untuk obat pribadi seperti misalnya takutnya ada penyakit yang mungkin itu obatnya khusus, itu dipersiapkan dari masing-masing obat pribadi. Nah, adapun untuk prokes seperti kita menyiapkan peralatan-peralatan P3K-nya lah gitu, versi panitianya kita sudah mempersiapkan Bapak gitu untuk takutnya di sana sakit dan lain sebagainya, kita sudah menyiapkan itu. Nah, mungkin untuk prokes peraturan membawa masker dan lain sebagainya juga kita menyiapkan masker dan lain sebagainya. Nah, hanya untuk vaksinasi ini kita perlu diskusikan dulu dengan manajemen yayasan apakah dapat memfasilitasi itu atau seperti apa, karena ini berhubungan dengan perizinan dan lain sebagainya lah seperti itu. Jadi insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan ini yang dari awal yang mungkin belum bisa dijawab hari ini karena jawabannya perlu diskusi, itu kita akan rangkum dan akan jawab sekaligus di lusa ataupun di pekan ini. Intinya seperti itu. Gitu seperti itu. Nah, untuk sepatu mungkin ya alasannya kenapa sport tidak warrior, karena kita aktivitas yang lebih banyak itu bukan eh, menggunakan warrior. Karena kalau misalnya jalan-jalan menggunakan sepatu warrior, yang pertama takut panas, yang kedua takut gampang lecet. Itu aja sih. Karena kalau sepatu sport itu kenyamanan dalam berjalan kaki lebih enak daripada sepatu warrior. Mengingat di IISM itu tidak menggunakan sepatu belajarnya ke dalam kelasnya gitu. Jadi leadership apa namanya di sepatu dilepas di dalam kelas. Nah, jadi keefektifan warrior ini yang kita lihat mungkin lebih efektif sepatu sport kalau misalnya kita berjalan ke satu tempat wahana lain wahana lain. Kalau sepatu sport kan nyaman, kemudian empuk dan lain sebagainya, itu sih pertimbangannya. Jadi kenapa tidak warrior di awalnya? Tapi nanti kita akan coba diskusikan dan sharingnya. Tapi saya berpendapat ketika kemarin di sana selama beberapa hari, memang sepatu sport adalah sepatu yang paling nyaman dipakai. Kalau warrior itu karena bahannya juga agak tipis, tidak setebal sport. Kemudian takut misalnya anak-anak lecet juga dan sebagainya. Jadi mungkin lebihnya ke sana gitu. Tapi untuk keseragaman dalam seragam antara leadership dan sport mungkin itu nanti diatur masalah warna sportnya aja. Gitu aja sih. Seperti itu. Oke, Oh, baik. udah dijawab oleh ayahnya Jahira. Iya, iya, iya. Ya, betul. Ya. Ya. Oke, baik. Sekali lagi untuk Ayah dan Bunda, apakah ada yang ingin ditanyakan atau dirasa sudah cukup, Ayah dan Bunda? Sudah cukup, Ustadz, Ustazah. Oh, sudah Oke, cukup. alhamdulillah, Baik. alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Ustaz Zahrin sebelum ditutup, ya Ibu dan Bapak jangan khawatir, nanti video meeting ini akan bisa diputar ulang kapanpun dan berapa kali pun. Nanti akan saya share linknya, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terpikirkan saat ini dan terpikirkan nanti bisa ditanyakan ulang di grup seperti itu. Dan insya Allah kalau misalnya ada yang tidak jelas dan lain sebagainya, para bapak dan ibu bisa menanyakannya, bisa PC langsung seperti itu seperti peralatan dan lain sebagainya. Atau bisa boleh mungkin minta Ustaz, saya minta waktu nelpon misalnya 5 menit untuk membahas peralatan ini karena saya belum ngerti dan sebagainya gitu, seperti itu. Itu kami memfasilitasi untuk itu. Seperti itu. Untuk khusus untuk immersion. Seperti itu. Mangga Ustaz Zahri. Ya Ustaz Zafara. Ini disampaikan vaksin flu ya, vaksin flu. Nah, itu bisa juga difasilitasi untuk sekolah atau penulis dari izin untuk
Halo? Kalau tidak difasilitasi oleh pihak sekolah, mungkin kami izin untuk vaksin di luar saja. Demikian, terima kasih. Ya, alhamdulillah bagus. Kita sangat mendukung sekali dan kami pun jikalau misalnya memang dirasa untuk prepare untuk perlu kita juga membentengi diri lah. Tapi insya Allah untuk vaksin, kalau saya secara pribadi sih, Ustaz Farah dan lainnya saya sudah vaksin mentok mungkin corona itu gitu seperti itu. Jadi sudah aman lah gitu. Tapi mudah-mudahan mah kita aman, selamat di sana, tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Ya Ustaz Zahrin silakan. Ustaz, bagaimana? Apakah ada yang mau disampaikan lagi? Atau Ya, Ustaz Zahidin, ya, Bunda? nanti harus juga menyiapkan juga kalau mungkin untuk bertanya ke orang tua tentang penyakit bawaan atau alergi begitu ya, supaya di sana mungkin kita bisa antisipasi ya, begitu seperti contohnya apa namanya alergi dingin atau tidak ada penyakit apa yang asma begitu kita preventif lah penanganan dia. Begitu Ustaz Zahrin, terima kasih. Siap, Ibu Farah. Terima kasih Ibu Farah untuk sarannya. Nanti akan kita atau sudah cukup? Oke, terakhir Ustaz Zahrin, saya pengen semua orang tua di sini untuk membuka kamera dan mungkin foto selfie dulu, screenshot ya, sebagai dokumentasi. Siapa tahu kan Ananda itu mempunyai HP dan nanti mungkin akan membuat video dokumenter dan lain sebagainya. Jadi saya akan kirim kalau orang tuanya juga ikut rapat di sini. Ya, boleh ya Ibu Bapak ya. Oke, dibuka kameranya on cam dulu. Silahkan yang belum on cam tidak usah di on speaker kan juga tidak apa-apa. Halo Ustazah. Ya, ya Ustaz. Kita bisa menunggu terlebih dahulu, ada beberapa orang tua yang masih belum on cam. Oh gitu. Oke gitu. Oke, saya kasih waktu sampai 10 ya. Biasanya saya suka ngitung buat anak-anak, sekarang buat orang tuanya kapan-kapan lagi nih. 1, 2, 3, 4. Silakan ayah ibu on cam. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah ya? Mungkin Ustaz Ya, Zahririn atau Ustaz Firman bisa di boleh. screenshotkan saja kayaknya. Soalnya di sini sinyalnya kurang baik. Boleh di screenshotkan oleh Ustaz Firman saja di sana. Ustaz? Oke, sebentar. Ya, sebentar. Oke. Di screenshotkan saja di sana. Bunda berikan senyum yang paling manis. Ya silahkan di on cam. Dihitung saja Ustaz. 1, 2, 3. Oke, ganti. Oke. Lagi, Ustaz? Boleh. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, Nah, terima kasih. cukup. Oke, langsung di-share di grup Ustaz ya. Satu Baik, lagi, terima Pak Ustadz. kasih. Oh gitu, boleh. Oke, baik, baik, Pak, baik, Pak. Itu ayahnya Quincy katanya. Siap. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Silahkan Ustaz Zahririn, the time is yours.
Oke, terima kasih ya Bunda sekali lagi untuk senyuman terindahnya penutup kita di Zoom kali ini. Tapi sekali lagi mungkin saya merangkum beberapa hal yang dirasa penting untuk kita sebagai pengingat kembali. Insya Allah kami akan segera memberikan laporan kepada Ayah Bunda bagian peralatan atau kelengkapan yang sekiranya itu akan dibeli sendiri atau sekiranya itu akan disediakan dari sekolah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekali lagi nanti akan kita bantu untuk seragam dari Ananda Tholib dan Tholibah, bagaimana kelayakannya. Nanti akan kita kabari apakah harus dibeli baru atau ibaratnya masih bisa untuk digunakan. Nanti akan kita segera kabari lagi. Dan yang ketiga adalah mungkin kalau untuk masalah uang, penukaran uang dari rupiah ke ringgit, mungkin nanti kita bisa bantu, mungkin Ayah Bunda bisa konfirmasi langsung kepada pihak sekolah seperti admin dari program English Immersion Program, mungkin Bunda boleh konfirmasi langsung kepada adminnya bahwa saya akan namanya saya akan dibantu oleh pihak sekolah untuk mengentak uang dari rupiah ke ringgitnya. Tapi kalau seandainya Ayah Bunda bersedia untuk melakukannya secara sendiri juga kami tidak masalah. Dan masalah dolar, sekali lagi dolar Singapura kami tidak membatasi sama sekali, tapi kami dari pihak panitia menyediakan dan meminta bantuan bahwa uang jajan Ananda adalah 500 ringgit. Itu yang akan dipegang oleh Ananda. Tapi lebih daripada itu diizinkan, diperbolehkan seperti itu. Lalu yang terakhir adalah sekali lagi mungkin kita dan Ayah bantu untuk jaga kesehatan Ananda dari sekarang. Terlebih lagi nanti ibaratnya waktu juga sudah semakin dekat. Jadi mungkin kita harus lebih menjaga pola makan Ananda dari sekarang. Seperti mungkin bisa nanti sekali lagi yang sudah dibilang Satpai dan Ibu Farah bahwa pengiriman paketnya bisa dibantu dengan buah-buahan seperti itu. Jadi Ananda juga jauh lebih sehat seperti itu. Dan terakhir adalah masalah kesehatan Ananda, mungkin kami juga akan nanti bantu dan Bunda juga bisa memberikan laporan kepada kami apakah Ananda sekali lagi apakah ada alergi tertentu atau seperti apa yang kita bisa tangani di sana ataupun seandainya bagaimana kita bisa langsung tahu bagaimana cara penanganannya seperti itu. Baik, terakhir lagi bahwa mungkin Ayah Bunda saya cukupkan sampai di sini untuk Zoom kita kali ini. Sekali lagi mungkin ada pertanyaan yang belum kita bisa jawab. Ayah dan Bunda boleh pertanyakan langsung kepada kita nanti setelah ini, nanti akan kita bantu lewat adminnya seperti itu. Saya tutup seperti itu. Selesai? Baik, mungkin hanya itu dari saya. Sekali lagi, terima kasih untuk waktunya ya Bunda, untuk sudah menyediakan waktunya untuk kita melakukan Zoom diskusi kali ini. Semoga Ayah Bunda dan keluarga sehat terus di sana, sampai proses keberangkatan kita berjalan dengan lancar dan kembali dengan selamat sampai ke rumah dan ke Nusaibah seperti itu. Dan apapun yang terjadi, semoga kita selalu sehat walafiat. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin kita bisa tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. 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 Mungkin hanya itu dari saya, Ustaz Zahidin. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata ada penyampaian dari wajah yang tidak baik, ekspresi yang tidak baik. Saya sekali lagi mohon maaf dan dari kita panitia juga mohon maaf jika terjadi beberapa kekurangan, tapi kita akan selalu evaluasi dan kabari perubahan-perubahan perbaikan yang akan kita lakukan ke depannya kepada Ayah dan Bunda. Mungkin hanya ini dari saya. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit Izin Ustazah. live Pak Ustadz, Terima Pak kasih Ustadz, semuanya. Bu Mangga, Ustazah. Pak Ustadz, Ustazah. Terima kasih Assalamualaikum. sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, izin pamit. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu, silahkan. Terima kasih. Dadah Ustaz.
Dadah, terima kasih. Salam ya Sampai buat berjumpa. anak yang hebatmu. Hmm? Iya, ya terima kasih, saya N ya. Sudah malam. Pak Ustadz.